Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Haniatul Solihah MPD sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Laura Syakina dengan NIM 14 20 12 11 70 12, Prodi S1 Keperawatan, STIK Siti Khadijah, Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pandangan saya tentang bahasa Indonesia. Setiap bahasa sebenarnya mempunyai ketetapan atau kesamaan dalam hal tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, dan tata makna. Akan tetapi, karena sebagai faktor yang terdapat di dalam masyarakat, pemakai bahasa itu seperti usia, pendidikan, bidang kegiatan, agama, kebudayaan, dan sebagainya, bahasa itu menjadi tidak persis sama. Mungkin tata bentuknya dan mungkin juga tata kalimatnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Hal itu termuat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, namun telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembukaan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penerapan dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa yang baik dan benar bukan berarti bahwa bahasa itu harus selalu mengikuti kaidah normatif untuk segala macam situasi pemakaian. Menurut pandangan sosiolinguistik, orang yang pandai berbahasa adalah orang-orang yang dapat menggunakan variasi atau ragam bahasa tertentu sesuai dengan tempatnya. Untuk berbicara dengan kepala kantor dalam situasi dinas haruslah digunakan ragam bahasa resmi. Untuk berbicara di pasar sebaiknya digunakan ragam bahasa pasar. Begitu juga tidak apa-apa bila seseorang berbahasa asing atau bahasa daerah kalau tempat dan situasinya mengharuskannya demikian. Selain itu, bahasa Indonesia penting untuk dipelajari di perguruan tinggi. Dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam, dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia karena agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Dalam perguruan tinggi, kita akan sering membuat karya ilmiah. Bukan hanya karya ilmiah yang akan kita buat, melainkan laporan praktikum, skripsi, tesis, dan karya tulis lainnya. Di perguruan tinggi, kita akan mempelajari bahasa Indonesia, di mana kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Ini dilakukan supaya tidak luntur oleh kalangan banyak pemuda dan pengaruh budaya asing yang cenderung mempengaruhi pikiran generasi muda. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya peranan bahasa itu bersumber pada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara. Hal ini mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara. Nah, untuk di tingkatan perguruan tinggi, khususnya jenjang S1, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, skripsi, atau tugas akhir.
Yang disebut terakhir umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil tetapi dilakukan cukup mendalam. Sementara itu, makalah yang ditugaskan kepada mahasiswa lebih merupakan simpulan dan pemikiran ilmiah mahasiswa berdasarkan penelahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis pakar-pakar dalam bidang persoalan yang dipelajari. Penyusunan laporan praktikum ditugaskan kepada mahasiswa sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan. Dengan demikian, sangat penting untuk mengadakan mata kuliah bahasa Indonesia di setiap perguruan tinggi, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kita sendiri. Dengan demikian, sangat penting untuk mengadakan mata kuliah bahasa Indonesia di setiap perguruan tinggi, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kita sendiri. Dan sebagai bahasa pemersatu, dengan cara ini juga kita secara tidak langsung telah melestarikan bahasa kita. Siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia ini kalau bukan kita sebagai warga negara itu sendiri? Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pidato saya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Laura Syakina, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.